Nabi Musa merupakan salah satu utusan Allah yang diberi mukjizat berupa tongkat yang mampu membelah laut. Kisah ini terjadi ketika Nabi Musa dan Bani Israel hendak meninggalkan Mesir untuk menyelamatkan diri dari kekejaman Fir'aun. Fir'aun adalah gelar raja-raja Mesir pra-Islam yang dikenal sebagai tiran yang kejam dan sombong. Fir'aun menganggap dirinya Tuhan dan menyembah berhala. Fir'aun juga memperlakukan kaumnya dengan tidak adil dan kejam, terutama terhadap Bani Israel yang merupakan keturunan Nabi Israel atau Nabi Yakub. Fir'aun memaksa anak-anak Israel untuk bekerja sebagai budak kerajaan, memeras pajak yang tinggi, dan menyiksa mereka dengan berbagai cara. Fir'aun bahkan seringkali membantai putra-putra Israel dan membiarkan putri-putrinya hidup, sehingga mereka tidak bisa berkembang biak dan menjadi ancaman baginya. Mereka adalah suku berbahasa Semit yang mendiami wilayah Kanaan, Israel, pada masa kesukuan dan monarki. Mereka juga dikenal sebagai orang Yahudi, karena sebagian besar berasal dari suku Yehuda, salah satu dari 12 suku Israel. Bani Israel sering disebutkan dalam Al-Quran sebagai kaum yang mendapat berkah dan mukjizat dari Allah, namun juga sering melanggar perintah dan melakukan kemaksiatan. Nabi-nabi besar seperti Nabi Musa, Nabi Daud, dan Nabi Isa termasuk dalam Bani Israel. Setelah Musa dan orang Israel mendapat izin untuk meninggalkan Mesir, mereka berangkat pada malam hari dengan membawa apa yang bisa mereka bawa. Mereka berjalan menuju Laut Merah yang merupakan jalan terdekat menuju Palestina, tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Namun, Fir'aun tidak rela kehilangan budak-budaknya yang menjadi sumber kekayaan dan kekuasaannya. Ia pun memerintahkan pasukannya untuk mengejar Musa dan bangsa Israel dengan membawa kereta dan senjata tajam. Ketika Musa dan Bani Israel sampai di tepi Laut Merah, mereka terkejut melihat tentara Fir'aun mengejar mereka dari belakang. Mereka merasa terjebak dan tidak ada jalan keluar. Mereka berteriak kepada Nabi Musa, "Sesungguhnya kami pasti akan disusul." Nabi Musa menenangkan mereka dengan berkata, "Sama sekali tidak, sesungguhnya yang bersamaku adalah Tuhanku. Dia pasti akan membimbingku." Nabi Musa kemudian memukulkan tongkatnya ke tanah dan dengan izin Allah, Laut Merah terbelah menjadi dua bagian yang membentuk jalan di tengahnya. Air lautnya berdiri tegak seperti tembok di kanan dan kiri jalan. Nabi Musa dan kaum Israel segera berjalan melalui jalan di laut dengan cepat dan aman. Mereka melihat mukjizat Tuhan yang luar biasa dan bersyukur kepadanya. Fir'aun dan pasukannya tidak mau menyerah dan terus mengejar mereka. Mereka memasuki jalan di laut dengan sombong. Mereka berpikir bahwa mereka dapat menangkap Musa dan orang Israel dan membunuh mereka. Namun ketika mereka sudah berada di tengah laut, Tuhan mengembalikan air laut ke tempat semula dan menenggelamkan mereka semua. Fir'aun dan pasukannya tenggelam tanpa mampu menyelamatkan diri. Allah berfirman dalam surat Yunus, "Dan kami telah membawa Bani Israel menyeberangi lautan." Kemudian Fir'aun dan pasukannya mengejar mereka dengan kesewenang-wenangan dan permusuhan. Sehingga ketika azab datang, dia, Fir'aun, berkata, "Aku beriman bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang beriman kepada Bani Israel. Dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Tuhan. Maka pada hari ini kami selamatkan kamu dengan jasadmu, agar menjadi tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang datang setelah kamu. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia lalai terhadap tanda-tanda kekuasaan kami." Begitulah kisah ketika Fir'aun dan pasukannya mengejar Musa dan Bani Israel di Laut Merah, yang merupakan bukti kekuasaan dan hikmah Tuhan. Allah menyelamatkan orang-orang yang beriman dan membinasakan orang-orang kafir dan zalim. Tuhan pun mengabadikan jasad Fir'aun dalam bentuk mumi yang ditemukan di zaman modern sebagai tanda bagi manusia. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini dan selalu beriman dan bertawakal kepada Tuhan dalam segala keadaan.
Amin. Demikianlah kisah mukjizat Nabi Musa menyeberangi Laut Merah yang menjadi bukti kekuasaan dan rahmat Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini dan selalu berserah diri kepada Tuhan dalam segala keadaan.